Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Hari ini kita kedatangan satu unit ya. Ini motor Myoji. Ini kondisi motor sudah tidak hidup ya. Ini kita lihat nih lagi proses pembongkaran. Karena motor ini sudah makan oli ya. Ini mungkin penyebabnya di piston ya. Atau sipnya sudah lecet. Ini kita proses pembongkaran. Satu unit ya. Motor Myoji. Kita kedatangan satu abang nih ya. Ini abang ini jual ayam ya di Kampung Tengah. Ayamnya masih segar-segar ya, dan ada jual ikan juga. Ini ganti oli bak dan ganti baut gear ya. Ini ditangani oleh mekanik Ahyong ya. Ini hari ini cukup cerah. Nih kita lihat. Cukup cerah ya, semoga sorenya tidak hujan ya. Ini teman-teman yang perlu ayam-ayam segar ini bisa hubungi abang ini ya. Ini lanjut proses pembongkarannya. Ini kita lihat, kita saksikan bersama teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, and share di channel YouTube saya Asen Cangkayong. Semoga video-video yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Ini untuk proses pembongkaran jenis Myoji atau Mio seperti itu tidak begitu sulit ya teman-teman. Asalkan kita punya kunci, alat-alat yang untuk pembongkarannya. Kita di sini juga masih sama-sama belajar ya, teman. Karena di bidang mekanik motor ini tidak ada yang senior maupun junior ya. Tidak ada yang mengatakan dia ahli, karena dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, motor ini banyak keluar-keluar produk-produk baru ya. Sehingga kita masih sama-sama belajar terus. Ini kondisinya kita perhatikan nih. Sudah pada pasang semua ya. Di bagian payung klepnya. Ini semoga aja stang sehernya tidak kocak ya teman-teman. Ini rupanya ya, sini kita lihat ya kondisinya. Ini saking tipisnya ring ini sampai keluar ya nih. Ini ringnya sampai keluar nih. Ini ringnya sudah sampai keluar. Ini udah pasti ya, dipastikan ini kondisi dari sip ini pasti lecet ya. Ini kita lihat nih. Ini ya, ini cabut lepaskan ringnya, lepaskan ring itu. Ini kita lihat. Soalnya sudah melekat ya. Ini sudah positif. Sipnya ini udah cacat parah. Ini udah saking tipisnya ya teman-teman ya, sehingga ringnya bisa keluar ya. Ini untuk pertama kali ya kita ketemu yang seperti ini. Selama ini belum pernah ketemu seperti ini ya teman-teman. Lihat ini. Ringnya sampai terkeluar ya. Ini sebelum proses pencabutan sipnya, ini yang kita perlu perhatikan ini teman. Ini harus kita sumbat dulu ini. Ini karena pasirnya banyak, ini pasir semua nih. Harus sumbat dulu supaya tidak masuk ke dalam ya. Ini sudah kita sumbat ya nih, bagian sini juga ya. Karena motor ini tidak dibongkar semua ya, jadi harus kita sumbat ya. Ini sedikit sulit ya teman-teman nih, kita gunakan balok ya, untuk mencungkilnya, melepaskan sipnya. Ini karena sipnya sudah mati ya, karena ada ringnya sudah keluar ya. Ini kita gunakan ketok ya, karena sudah melekat. Ini baru lepas ya teman-teman, ini kita perhatikan nih. Nah ini ya teman-teman kondisinya. Kondisi sipnya dia sudah hancur ya ini. Ini betul-betul parah ya. Kita lihat nih kondisinya. Ini akibat dari ini ya, dari karena ringnya sudah keluar ya, terlepas dari pistonnya, sehingga lecet seperti ini. Ini kita lihat ini.
Ini akibat dari ringnya sudah terlepas ya ini. Ringnya sudah terlepas dari pistonnya, dari sehernya nih. Ini sudah ada, ringnya sudah tidak ada ya. Tadi sudah dicabut keluar. Ini akibat terlalu tipis. Ini sudah rusak semua ya. Ini sudah kelamaan ini dibiarkan. Sehingga parah seperti ini. Motor Matic ini kita cara merawatnya tidak susah ya. Jika mau awet, yang utama itu oli baknya ganti teratur ya. Kalau untuk Matic saya pribadi, saya pemakaian harian itu saya makainya 25 hari sampai 1 bulan proses penggantian olinya, itu paling lama ya. Lanjut proses pembongkaran ya, pembongkaran bagian silinder headnya ini. Ini proses mencabut pin pelatu pelek ya teman-teman. Ini banyak pasir ya, lihat ini pasir semua nih di atas mesin ini. Ini kita lihat nih. Ini kurangnya perawatan ya teman-teman. Jadi ya. Ini untuk motor-motor Matic ya, atau motor-motor kendaraan lain, ini yang perlu diperhatikan ya. Jika akinya sering tekor, bisa aja penyebabnya dari silikonnya ya. Silikon itu bahasa kampung ya, sebutan aslinya regulatornya itu. Atau bisa aja nih bagian bawah ini, bagian magnet ini dalamnya sudah tertutup debu ya. Jika sudah tertutup debu, maka sudah dipastikan itu proses pengecasan akinya kurang maksimal ya teman-teman. Ini kita lihat ya payung klepnya ya. Ini sudah dibuka, tinggal dicabut ya. Sedikit serat. Nah ini kondisinya nih. Cukup parah ya teman-teman. Kondisinya nih sudah seperti ini nih. Ini udah pada sumbat ya. Ini kita lihat nih. Ini lubang knalpot aja sudah mengecil seperti ini ya. Ini lubang knalpotnya sudah sumbat ini, sudah mengecil. Ya. Ini sudah sangat parah ya teman-teman ya. Lubang knalpot sudah mengecil. Untuk kameranya kita masih menggunakan HP ya, menggunakan HP biasa. Jadi masih tidak karuan ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ketemu motor seperti Mio G, Mio M3 atau motor-motor Mio lain ya, ini yang perlu diperhatikan di bagian baut oli ya. Baut oli kan ada dua ya. Ini baut oli yang samping ini juga perlu dibersihkan ya untuk penyaringnya. Biasanya jika mesinnya sudah seperti ini parahnya, takutnya ada penyumbatan. Nah, ini ya. Ini sudah sumbat semua ini teman-teman. Dalam proses ganti sip atau yang lainnya ya untuk kendaraan Matic, yang perlu diperhatikan ini nih, saringan ini jangan sampai sumbat ya. Jika saringan ini sumbat, maka sudah dipastikan biarpun setelah kita bongkar mesin, maka kendaraan itu tidak akan tahan ya, tidak akan tahan lama, pasti ngejim lagi ya. Ini sudah sumbat seperti ini. Nah ini dibersihkan ya saringannya ya. Ini saringan filter oli ya. Ini sudah sumbat semua ya. Ini wajar. Ini sempat ya. Nah ini. Nah ini ya kita lihat ya. Ini wajar ya, jika motor ini ngejim ya. Motor ini pada melekat mesinnya ini. Karena kondisi filter olinya nih. Ini jarang sekali ya dibongkar oleh para mekanik, ini perlu diperhatikan ya. Ini letaknya di samping ini. Ini ya, ini bautnya ya.
Terkadang orang hanya ganti olinya lewat baut yang satu ini ya. Kalau kami di sini kita sering bongkar baut ini ya. Kita bongkar, kita bersihkan saringannya lebih maksimal ya. Bila perlu dua-dua bautnya dibongkar ya. Bersihkan saringan baru dipasang kembali ya, itu supaya mesinnya awet, tidak mudah ngejim ya. Jika biarpun teman-teman sudah bongkar, sudah ganti sip, tapi penyaring oli ini tidak dibersihkan, itu tetap dipastikan itu pasti tidak akan tahan lama. Pasti motor itu dipastikan akan ngejim lagi. Karena motor Matic ini sangat sensitif ya teman-teman. Ini bagian rotor bodinya kita lihat nih, sudah kotor sekali ya. Ini juga perlu dibersihkan supaya lebih maksimal ya hasilnya ya. Ini pasir semuanya, kita lihat kondisi luarnya. Di dalamnya debu semua ya. Sudah parah ini teman-teman. Ini jika sudah seperti ini maka tidak akan normal motornya. Kadang-kadang langsamnya tidak stabil ya. Untuk video yang saya bagikan ya, ada yang bertanya, kok bang, abang tidak informasikan ya dari awal proses pembongkaran sehingga pemasangan ya. Video saya ini kebanyakan saya memberitahu teman-teman ya, memberitahu bahwa dalam bongkar pasang mesin ini yang perlu diperhatikan ini penyebabnya ya. Penyebab dari mesin itu bisa ngejim gara-gara apa, itu yang saya berbagi ya. Saya jarang sekali untuk membagikan video-video proses tutorial dan proses pemasangannya ya. Tapi saya berbagi informasi aja gimana cara merawat kendaraan sehingga motor itu bisa awet, dan penyebab kendaraan itu bisa macet itu gara-gara apa, itu yang saya bagikan ya teman-teman. Jadi ini sudah dipastikan hari ini untuk video yang saya bagikan yang sipnya macet ini. Sip motor Mio J ini macet, ini udah positif penyakitnya ini ya. Gara-gara ini ya. Gara-gara penyumbatan di filter oli ya, teman-teman. Jadi saya tidak membagikan video proses pemasangannya. Jika saya membagikan proses pembongkaran sampai proses pemasangan itu videonya cukup lama ya. Mungkin teman-teman nontonnya pada bosan ya. Jadi saya hanya membuat video ini penyebab dari motor ini ngejim ya. Dari apanya? Nah, ini yang saya bagikan ini penyebab dari ngejimnya ini. Akibat dari penyumbatan filter oli ya. Sehingga sirkulasi olinya naik ke silinder sipnya tidak lancar ya teman-teman ya. Ini penyebabnya. Jadi video hari ini sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya ya. Ini penyebabnya teman-teman ini. Penyebab motor ini ngejim ya, ini akibat dari filter oli sumbat. Jika teman-teman mau mengetahui di mana letak filter oli ini letaknya di samping ini ya teman-teman ini ya. Filter oli ini ada pernya. Ini ada satu pernya, ada filter oli dan bautnya ya, baut penguncinya ini ya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Subscribe-nya gratis.